Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di PKS Channel Otomotif. Oke guys, kali ini kita lagi ngerjain mobil Toyota Camry nih tahun 2005. Untuk pekerjaan kita kali ini yaitu perbaikan kebocoran oli mesin guys. Karena terlihat di sini ada rembesan oli di bagian cover timing. Ini dia. Nah, ini silenan di bagian cover timingnya ini masih bawaan pabrik ya, jadi belum pernah ada pembongkaran. Nah, karena silen masih bawaan dan kondisinya sudah mulai getas, itu biasanya dia nggak bisa nahan debit oli, jadi rembes nih di bagian cover timing sampai ke bagian bawah tuh ya, cutter oli mesin juga. Nah, nanti kita mau silen ulang untuk cover timing. Untuk pengerjaannya kita otomatis buka cover valve juga dan karter ya. Lalu di area sini seperti tensioner kita lepas karena dia adanya di bagian cover timing ya. Nah, selain itu juga kita mau ganti motor fan nih, motor fan 2 piece kanan kiri. Lalu tensioner ini karena dia bunyi ngorok ya. Nah, untuk supaya lebih tahu seperti apa bunyi ngoroknya, kita hidupin dulu guys mesinnya. Ya bang. Ya, kita dengerin guys. Oke guys, jadi seperti itu bunyi ngoroknya. Itu udah kita analisa, ternyata dari tensioner ya. Nah, ini kita mau sekalian ganti tensioner karena kita bakal lepas juga tuh tensioner untuk buka cover timing. Nah, kita coba lihat dari samping guys. Untuk kebocoran oli mesinnya tuh lumayan parah ya. Nah, ini dia. Nanti kita buka cover timing, kita bersihin, terus kita silen ulang. Nah, untuk karter ini sebenarnya bekas kita kemarin nih, ganti balancer shaft, jadi udah kita silen ulang. Tapi tetap kita bongkar lagi karena mau lepas cover timing. Sebenarnya bisa aja tanpa lepas karter, cuma nggak maksimal nanti silennya ya, agak nyelepet. Ini kita lepas aja sekalian karena gampang juga bukanya. Kulit crankshaft tentu kita lepas nih. Oke. Tarik. Ini sini.
tengahnya ya. Buset di ujung. Abang mau buru. Sebelah sono, sebelah dalam. Olinya tumpah. Pantatnya ke belakang. Tekan terus. Naik dulu. Udah. Oke guys, ini cover timingnya udah lepas nih. Jadi tadi kita lepas dulu bagian atas cover valve, terus lepas carter. Nah setelah itu kita lepas cover timing. Tapi emang banyak ya, sebelum lepas cover timing itu banyak yang dilepas, seperti tensioner sama fan pump tuh. Fan pump bautnya 14, lumayan susah dia ngumpet di sini nih. Terus dia tinggal dilepas karena dia ikut ke cover timing juga, makanya harus dilepas bautnya. Nah kita lihat bagian bawah. Nah ini dia guys, kondisi mesin ya setelah cover timingnya dilepas. Nanti kita bersihin dulu permukaannya ini. Nah ini silennya udah getas nih, keras nih, tuh patah. Jadi dia nggak bisa lagi nahan debit oli mesin, makanya rembes. Nanti kita bersihin dulu permukaannya semua. Habis dibersihin, diamplasin sampai dia halus, supaya silennya benar-benar melekat nanti pas kita pasang ya. Nah setelah dibersihin kita silen ulang guys. Nih silennya yang lama ini getas nih, tuh. Tuh getas ya, keras. Terus efek dari rembesan cover timing itu dia merembet nih ke bagian drive shaft juga, sama tadi di dudukan mounting bawah. Sama ini ya, kalau kita lepas cover timing kita perlu lepas juga. Nah kalau kita lepas cover timing kita perlu lepas juga nih tensioner chainnya. Oke, ini kita perlihatkan part-part yang dilepas nih, ada di sebelah samping. Oke guys, ini part-part yang kita lepas nih, karena buat lepas cover timing banyak part yang dilepas. Ini engine mounting kanan, engine mounting atas, alternator, tensioner. Ini tensioner mau kita ganti nih karena dia bunyi. Ini pulley crankshaft, ini cover valve. Cover valve-nya baru, cover valve SI ya. Ini karena sebelumnya infonya babetnya itu pecah, jadi dia bocor, bukan dari seal tapi dari babet cover valve, makanya diganti nih. Nah ini juga efek dari rembesan cover timing nih. Ini dudukan mounting atau bracket mounting kanan ya. Nah ini buat cover timing nanti kita bersihin juga nih, jadi supaya nggak kelihatan lagi jejak-jejak rembesan oli mesinnya. Oke, ini cover timingnya, kondisinya kotor sekali. Nanti kita bersihin dulu cover timing. Terus ini seal crankshaft depan juga kita ganti nih. Nanti habis dibersihin kita silen ulang guys. Ini silen lamanya nih. Tuh kertas ya. Oke, kita bersihin dulu. Habis dibersihin kita proses pemasangan guys. Ikutin terus video kita. Bos nih.
Iya Pak. Pak. Oh iya. Kalau udah punya Mm-mm. oh diganti ondrinya baru-baru lagi, wah enak lagi. Iya Pak. Oke guys, kita lagi proses pembersihan untuk cover timing dan karter, dan juga ini saya lagi proses penggantian motor fan nih, baru dilepas. Nah ini Bang Panji nih lagi bersihin cover timing nih. Iya Bang, gimana Bang? Aduh, Capek? haus. 6 hari lagi kali Bang ini Sekali. Lebaran, harus kuat dong. Ini udah cover timingnya, kita usahakan semaksimal mungkin nih sampai bersih, jadi nggak kelihatan lagi jejak-jejak rembesan oli. Susah ya Bang? Kerak membandel. Yang susah tuh yang belokan-belokan kayak gini nih Bang ya, ngebersihin ini. Ini beli kuas itu Apa? Yang mobil. oh yang kecil ya? Pensil ya. Iya. Ini dalamnya juga nih kita bersihin permukaannya. Kalau ini sih yang kuning kayak gini, ini Bang kita bersihin seininya aja ya, Iya. nggak bisa hilang, bener-bener hilang karena ini emang udah melekat di cover timing ya, karena pengaruh oli mesin. Yang terpenting di bagian permukaan ini aja nih, jadi supaya sealannya benar-benar merekat pas dipasang. Oke, ini saya mau ganti motor fan kanan sama kiri. Saya mau lepas dulu kipasnya. Ini blade-nya beda juga ya, blade yang kanan sama kiri. Ini yang blade-nya lebih banyak nih, ada 1 2 3 4 5 6 7, itu buat mesin. Terus yang satunya ini ada 5 siripnya, ini buat kondensor. Ini jangan sampai kebalik nih masangnya. Kita harus ingetin kalau ganti motor fan, diperhatiin dulu tuh jumlah blade-nya, karena masangnya ini bisa ketukar nih kanan sama kiri. Terus kalau motor fan-nya juga beda, ini yang satu nggak ada kabel nih. Kalau yang satunya lagi nih ada kabel nih, soketnya di sini, kabel dulu baru soket. Kalau yang ini langsung soket di ujung, jadi beda ya. Oke, kita lepas dulu yuk kipasnya. Apa Bang? Kuas. Gila sih. Beli di KD kayaknya.
Ada nggak bang? Nggak ada. Ya. Oke, motor fan udah lepas. Kita ganti pakai part barunya. Ini dia partnya. Kita kalau ganti motor fan harus perhatiin dulu motor fan yang lama ya. Nah, ini yang lama oblak nih. Kalau yang baru ya ini lebih kecil ya, ini cuma space. Nah, kita kalau ganti motor fan harus perhatiin motor fan yang lama, jangan sampai beda posisi soket, terus dudukan baut sama tebelnya nih, sama arah putarannya, jangan sampai salah, karena kalau salah bisa bikin mesin overheat. Sebenarnya kalau berapa momen ya, ya ini dia motor fan yang lama oblak ya guys. Coba untuk motor fan yang baru. Ini motor fan yang barunya gimana nih, ada cuman kecil ya space. Pasang aja. Hah? Ini jangan pakai tenaga.
Oke, kita bersihin dulu ini kipasnya supaya kotoran hilang di dalam. Oke, motornya udah beres, yang baru udah dipasang. Ini kencang itu, kencang dong. Yang buat mesin sebelah kanan udah lebih banyak, ini buat kondensnya. Terus ini motornya yang kabel, ini yang buat mesin. Motornya ada kabel baru soket, terus yang buat kondenser motornya langsung soket. Kenapa? Oke guys, kita udah bersihin nih cover timingnya. Terus ini juga seal crankshaft depan udah diganti. Ini part baru, nah ini part lagi. Karena sekalian lepas cover timing, ini seal crankshaft depan juga kita ganti guys, biar sekalian. Oke, selanjutnya saya mau sealan dulu nih permukaan cover timingnya sebelum dipasang. Yuk.
sana bang. Oke. Iya bang. Dia di atas sama di bawah doang kan sambungannya. Iya. Ya kan? Iya. Maunya. Iya oke. Kita pasang cover ini. Gua ngelewatin ini. Ya, Ya udah. Sekarang gua ya gantian ya. dulu ke bawah dulu. Cukup? Dah. Oke, gua ngelewatin ini nih. Cepet banget. Sip. Bentar. Oke, aman. Ya. Yuk naik. Yang belakang kurang naik bang. Ya up. Udah. Yuk maju. Pas itu atasnya. Udah. Tekan. Oke. Laut. Ada yang tinggalan ya? Nggak ada. Oke guys, ini cover timing udah kita pasang. Lihat nih, sekarang udah bersih ya. Silennya udah kita ganti, silen ulang pakai silen hitam. Ini insya Allah awet nih. Tinggal kita rapihin, pasang cover valve dan juga idle tensioner di sini sama fully water pump ya. Itu fan pump udah kita pasang, fully crankshaft juga udah, Carter juga udah dipasang guys di bawah. Nih kita lihat ke bagian bawah. Tuh cover timingnya sekarang udah bersih. Gimana bang? Carter aman bang? Ngintip gua lu bang. Kenapa tuh? Jangan ngintip gua. Kok ngejek? Lagi fokus nih. Oh iya. Fokus takutnya kebablasan ya buatnya. Oh, Ini tensioner yang baru. Anjir. Nah ini tensioner yang baru nih guys, nanti kita pasang. Ini buat tensioner ini emang panjang nih yang 14, jadi kalau mau ganti tensioner kita harus mainin mesin ya. Ini mounting kanan dilepas, mesinnya agak dinaikin, baru kita bisa ganti tensioner. Nah gimana bang, ini ngoroknya hilang ya? iya kalau bangun tidur mah. Hilang. Kalau masih tidur Masih tidur. Mungkin ngorok lagi. insyaallah hilang lah. Kita udah analisa, itu bunyi ngoroknya dari tensioner 14 ring. ini tinggal pasang di sini bracket mounting tensioner sama cover valve. Ini permukaan cover valve nya saya bersihin dulu. Nah, baru kita pasang cover valve guys. Ya pulang bang, udah. Hilang. Aman ya, baru nggak diapa-apain. Cover valve nya juga baru bang tuh. Ya, harusnya baru lah, ganti itu baru gimana? Bang dapet ya hasilnya? Ada ini. Masih sekali ya. Tuh pegangin dulu bang, bisa bang? Oke. Soket. Tolong. Tadi lu gampang nggak manggil gua, bilang susah manggil gua. Ya biasa orang lagi itu kalau lagi seneng gitu. Udah. Tapi dilapin aja. Bautnya mana bang? Mana gua sama angkot. Padahal isinya sama kita angkot. Gantung.
fan pump. Apa cepet kemarin? Oke guys, alhamdulillah kerjaan kita udah selesai nih. Cover timing udah disilin ulang, cover valve, karter disilin ulang juga, tensioner udah diganti, fan belt udah diganti, motor fan juga udah diganti 2 piece nih. Nah ini sekarang mesinnya hidup nih, normal. Dan sekarang coba kita dengerin yang suara ngoroknya ya, kayak di awal nih ada atau enggak. Coba dong yang ngoroknya Bang. Tadi di RPM berapa? Tadi di RPM berapa Bang? Bilang. Oke, ini bunyi ngoroknya juga udah hilang ya guys. Alhamdulillah, ternyata benar dari tensioner. Analisa kita tepat. Ganti tensioner SC. Ini kipas sudah muter juga tuh, karena udah nyalain AC. Kanan kiri udah muter. Coba Bang, kayak plastik Bang, pakai duit lebih cepat tuh Bang. Pakai duit lebih cepat. Iya, itu ada nih. Nempel ya, medot ya. Oh, nih 2000. Goceng lebih kencang atau lebih cepat? ini Ada doyan dia. Oke. Nyedot. Kiri. Oke, nyedot juga tuh. Oh. Ya, putaran motor fan udah bener ya. Dari depan dia nyedot, jadi hembusan anginnya itu ke mesin nih. Ini AC on. Karena jangan sampai salah ya. Putarannya bisa bikin mesin overheat kalau putaran motor fan-nya salah. Bener dong berarti motor fan. Dari motor fan bunyi. Kalau Iya. awal masih nembak Iya, sama ini nih soket coil nih, kita saranin ganti nanti Udah, tinggal soketnya aja finishing, bunyi sudah hilang, tanpa ganti wiring asik. yang ngorok juga sudah hilang. Oh, tidak. Hilang. Ini bagian bawah guys, cover timingnya udah rapi. Nggak terlalu kasar banget. Tapi masih ada dikit ya? Masih ada dikit. Ini kita coba ya, Pak. Boleh. Ini lem-lemnya ada, masih ada lemnya. Ini Pak, oh itu, iya udah dilapisin Pak.
udah nggak kedengar ya. Bunyi ngoroknya juga ini biasanya di RPM 1100 tadi bunyi, sekarang nggak bunyi. Aman ya? Aman ya? Ya, nggak bunyi. Oke. Oke guys, alhamdulillah pekerjaan kita kali ini udah selesai untuk perbaikan kebocoran oli mesin di mesin 2AZ FE Toyota Camry tahun 2005 ya. Nah, selain perbaikan rembesan oli, tadi kita juga ganti motor fan 2, terus ganti tensioner SC, ganti fan belt, dan perbaikan rembesan oli mesin. Untuk bunyi ngoroknya seperti di awal tadi sudah hilang guys, itu dari tensioner. Cuman ini masih ada bunyi sedikit nih, itu dari kompresor nih, saat magnetnya muter dia bunyi kasar. Itu jadi catatan untuk kompresor SI. Oke, seperti itu dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Apabila ada request service ataupun pengerjaan JR seperti penggantian balancer shaft dan juga perbaikan rembesan oli mesin, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.